Bab 278. Babi bisa terbang. Lalu dari mana kamu mendapatkan uang itu, Sean? May menoleh untuk melihat Sean. Jangan bilang itu uangmu sendiri. Aku menolak untuk mempercayainya, kata May, bahkan tidak memberi Sean kesempatan untuk berbicara. Sejak kamu membeli mobil itu sampai sekarang, kamu sudah menghabiskan setidaknya puluhan miliar. Meskipun kamu kenal tuan lamahan dari perusahaan Lemon Medicine, tidak mungkin dia akan meminjamkanmu uang begitu banyak. Jadi, dari mana kamu mendapatkan semua uang itu? May bertanya sambil meletakkan kembali kontrak itu di atas meja dengan hati-hati. Ini benar-benar uangku sendiri. Sean berkata sambil menggeleng tak berdaya, tidak tahu harus bagaimana lagi menjelaskannya. Alasan utamanya adalah kenyataan bahwa semua orang di sekitarnya menganggap Sean sebagai orang cacat yang bukan siapa-siapa. Bahkan setelah dia sadar kembali, dia masih seorang cacat. Dia bukan siapa-siapa di kota Riverfall. Dia tidak punya koneksi dan latar belakang. Bagaimana bisa orang seperti itu dengan santai menghabiskan beberapa miliar rupiah? Siapapun akan merasa uang itu berasal dari sumber yang tidak benar. Katakan saja kamu dapat uang itu dari mana? Apa yang kamu lakukan sebelum ini? May bertanya langsung karena dia ingin meluruskan semuanya. Aku dulu bekerja di Angkatan Darat. Kalian semua tahu itu. Uangku semua berasal dari Angkatan Darat. Sean belum berniat mengungkapkan terlalu banyak mengenai masa lalunya. Namun, antisipasi di mata Nora telah membuatnya sedikit lebih banyak mengungkapkan mengenai apa yang akan dia lakukan. Tentara macam apa kamu sampai bisa menghasilkan puluhan miliar rupiah? Apa kamu pikir kami bodoh? Putra Nyonya Keating adalah seorang tentara selama 7 tahun dan bahkan berhasil menjadi seorang perwira. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan 840 juta rupiah ketika dia meninggalkan Angkatan Darat. Kamu masih sangat muda. Paling lama kamu berada di Angkatan Darat selama 2 atau 3 tahun. Bagaimana mereka bisa memberimu miliaran? Apa kamu pikir kamu seorang jenderal besar? Semakin May memikirkannya, dia semakin tidak mempercayainya Sean. Hanya beberapa miliar. Sean merasa tidak puas dan menggeleng kecil. Dahulu dia adalah jenderal bintang 9. Dengan posisi itu, uang hanyalah angka baginya. Bahkan tanpa kartu hitam tertinggi, uang tetap bukan apa-apa. Aku punya 1 juta saudara. Mereka masing-masing memberiku 1.400.000 dari gaji mereka. Dijumlahkan menjadi 1, aku punya uang yang banyak, kata Sean. Sepertinya dia mengatakan itu kepada May dan dirinya sendiri. Mereka bertiga saling berpandangan bingung. Sean sebelumnya baik-baik saja, jadi kenapa sekarang dia seperti mulai berbicara omong kosong lagi? 1 juta saudara. Masing-masing dari mereka memberinya 1.400.000. Apa dia habis dipukul? Terserah, berhenti mencoba membodohiku. Biar ku beritahu. Jika kamu tidak mendapatkan uang ini dengan cara yang benar, atau jika kamu meminjam uang ini, maka aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu menyeret Nora dengan masalah ini. Jika kamu melakukannya sendiri, maka kamu tangani sendiri akibatnya. Nora menatap Sean sangat serius. Sean mengangguk setuju mendengarnya. 2 tahun ini selama dia sakit, dia sudah menjadi beban untuk Nora. Jadi, bagaimana bisa dia tahan membebani gadis manis dan baik hati yang sudah banyak membantunya? Cukup, Bu, Sean bukan orang seperti itu, kata Nora. Baiklah. Gerutu May mengakui. Sana masak makan malam. Nora tersenyum sambil mendorong Sean menuju dapur. Tunggu dulu. May tiba-tiba memanggil. Apa ada sesuatu lagi?
Nora bertanya dengan tidak sabar sambil berbalik. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Kalian berdua bisa bersantai. Mei mengesampingkan perjanjian pembelian itu. Dia mendengus dingin dan menuju ke dapur. Apa? Ingram tercengang. Bahkan Sean dan Mei sama-sama dibuat terkejut. Apakah babi bisa terbang hari ini? Mustahil sekali. Ingram menggaruk belakang kepalanya. Rasanya seperti sedang bermimpi. Sudah 2 tahun Sean masuk ke dalam keluarga itu. Selama 2 tahun itu, Mei tidak pernah memasak. Mei bahkan tidak masuk ke dapur. Dari memasak hingga bersih-bersih, semuanya dilakukan oleh Nora. Awalnya, mereka bisa menyewa pembantu. Setelah itu, seluruh gaji Nora akhirnya digunakan untuk perawatan Sean. Keuangan keluarga itu mulai kesusahan dan akhirnya, mereka tidak mampu lagi menyewa pembantu. Perkins, jika kamu tidak mau makan, pergilah sekarang juga. Mei melipat lengan bajunya sambil berteriak dengan wajah memerah. Ahem, aku akan memakannya. Ayo, biarkan aku membantumu. Ingram segera berdiri dan mengikuti Mei ke dapur. Barulah Mei berbalik dan masuk ke dapur dengan raut wajah puas. Hanya tersisa Sean dan Nora di ruang tamu. Akhirnya mereka bisa bersantai untuk hari itu. Sean, ibuku terkadang bersikap kasar, tapi sebenarnya dia berhati lembut. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Karena aku putrinya, jadi dia tidak ingin aku menderita. Jadi, kata Nora, ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. Di satu sisi ada orang tuanya, dan di sisi lain ada Sean yang sudah dia jaga dengan sepenuh hati. Sebenarnya sangat sulit baginya untuk terjebak di antara keduanya. Aku tahu. Karena itu, aku bersedia memberinya kesempatan demi kesempatan. Sean mengangguk ringan. Jika bukan karena Nora, dia tidak perlu tunduk pada siapapun. Keluarga Perkins tidak cukup pantas untuk mengganggunya. Bahkan koneksi yang sudah dia bangun di kota Riverfall sudah cukup untuk melenyapkan keluarga Perkins. Namun, pada akhirnya Nora tetaplah seorang Perkins. Selain itu, Xavier Perkins banyak berkontribusi bagi negara di masa lalu. Xavier patut dihormati. Berkat itu Sean tidak membunuh satupun keluarga Perkins. Jika tidak, dia akan dengan santai menghancurkan keluarga Perkins. Kamu benar-benar sangat menderita karena merawatku. Sean menghela napas sambil menatap Nora. Bab 279, melunasi hutang. Aku tidak menderita. Aku hanya berharap keluarga kita dapat hidup bersama dengan tenang. Kata Nora pelan sambil menundukkan kepalanya. Aku tidak ingin menantang keluarga Perkins, tapi semuanya ada batasnya. Namun demikian, jika mereka telah melewati batasnya, Nora, kumohon. Aku mohon jangan salahkan aku. Kata Sean. Jari-jari di kedua tangannya bersilangan dan diletakkan di atas lututnya. Dia telah memutuskan akan jujur pada Nora. Nora menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, lalu kemudian mengangguk. Dia memerhatikan bahwa Sean semakin menjadi sebuah misteri baginya. Terkadang, dia bahkan tidak mengetahui apakah yang Sean katakan itu serius atau hanya omong kosong belaka. Sementara itu, di dapur, suara Mei yang sedang sibuk bekerja terdengar. Mei sedang bersenandung sambil mencuci sayuran. Terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia. Dan terkadang, Ingram dan dia akan memulai pertengkaran. Meskipun itu sebuah pemandangan umum yang sering terlihat di sebagian besar rumah tangga, tetapi itu adalah pemandangan yang jarang terjadi untuk keluarga Nora. Itulah sebabnya mengapa Nora mendapati dirinya tersenyum saat duduk di sofa.
dia merasakan kebahagiaan. Semacam rasa yang menggetarkan hati sanubari. Sean melihat semua itu dan tidak mengetahui harus berbuat apa selain menghela napasnya dalam-dalam. Setelah mengambil alih keadaan dengan Theo, dia memutuskan untuk kembali ke Angkatan Darat. Namun, sebelum dia kembali, setidaknya dia perlu membalas kebaikan Nora selama 2 tahun itu berkali-kali lipat. Perawatan yang diberikannya dengan hati-hati selama 2 tahun itulah yang membuatnya pulih. Sean tidak akan menjadi dirinya sendiri jika dia tidak membalas kebaikannya itu. Bahkan jika dia meninggalkan kota Riverfall nanti, setidaknya dia akan memastikannya terlebih dahulu bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kota ini yang akan berani menyentuh Nora. Sekitar 1,5 jam kemudian, aroma harum masakan May merambat keluar dari dapur. Wah, baunya enak. Sean, sudah lama sekali aku tidak makan masakan ibuku. Jujur saja, ada banyak sekali hotel dan restoran yang luar biasa di luar sana, tapi tidak ada satupun yang selezat masakan ibuku. Nora benar-benar sangat bersemangat. Semuanya akan menjadi lebih baik di masa depan, kata Sean dengan tersenyum sungguh-sungguh. Ya. Nora mengangguk dengan sangat yakin. Nora telah melihatnya, harapan untuk sebuah kehidupan baru. Untuk apa kamu tetap di sana? Pergi mandi dan kemarilah untuk makan, kata May dari dapur. Ada sedikit cemoohan yang disengaja di nada bicaranya. Nora bangkit dan bergegas ke dapur dengan senyum di wajahnya. Setelah membantu Sean mencuci tangannya, Nora segera menaruh semua hidangan itu di atas meja. Dia tidak sengaja membuat jarinya melepuh dan dengan cepat meniupnya. Melihat itu, Sean tidak mengetahui harus berbuat apa selain menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada 6 hidangan dan 1 sup di atas meja. Meskipun tidak mewah, itu pasti lebih dari cukup untuk mereka berenam. Ibu, masakanmu masih sama luar biasanya. Nora tertawa kecil sambil memuji May. Hentikan omong kosongmu dan makanlah. Meskipun May memasang wajah seram, dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di matanya. Membeli rumah adalah sebuah persoalan besar bagi banyak keluarga, dan keluarga May juga tidak berbeda. Itulah mengapa mereka sangat luar biasa bahagianya hari itu. Bahkan Ingram pun mengeluarkan sebotol whisky lama, hendak menikmatinya 1 atau 2 gelas bersama dengan Sean. Semuanya duduk dan Nora menyiapkan meja. Saat itu, dia merasa sangat senang dengan apa yang dirasakan keluarganya. Dan setelah dia selesai dengan semuanya, dia pun duduk. Namun, sebelum dia sempat menggigitnya, teleponnya mulai berdering. Apa? Mengapa asistenku menelpon aku sekarang? Nora terbingung. Walaupun ini hari libur, tapi masih ada beberapa karyawan yang bekerja di sana. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Meski Nora merasa bingung, dia tetap menjawab teleponnya. Apa? Tanpa berkata lagi, Nora tiba-tiba berdiri sambil menaikkan suaranya. Penagihan hutang? Hutang macam apa? Nora mengerutkan alisnya. Dia menatap Sean dengan sangat serius sebelum dia bertanya. Kata-kata penagihan hutang telah menyebabkan suasana hati May dan Ingram menjadi buruk. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera ke sana, kata Nora sambil tertegun. Nora, apa yang terjadi? Apa ada hutang? Perusahaan berhutang uang? Tanya May seraya mengerutkan keningnya. Nora melambaikan tangan dengan mengerutkan wajahnya. Dia melihat ponselnya dan berkata, Kalian bisa makan dulu. Aku akan pergi ke perusahaan. Sean segera menaruh sumpitnya. Aku akan pergi denganmu.
kata pria itu. Nora ragu sejenak dan tidak lama kemudian, dia mengangguk sambil bersiap membawa Sean keluar. Makan malam keluarga yang begitu menyenangkan tidak sering terjadi. Meskipun mereka dekat, itu tetap tidak terjadi. Nora, apa yang terjadi? Tanya Sean dengan khawatir ketika mereka masuk mobil. Seseorang di perusahaan meminta kita untuk membayar hutang yang tidak kita bayarkan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa kita berhutang cukup banyak pada mereka. Aku akan pergi untuk mencari tahu. Nora menarik napasnya. Dia mengerutkan wajahnya sambil melihat pada Sean. Sean juga mengerutkan wajahnya. Ada sesuatu yang salah di sini. Sean, izinkan aku bertanya satu kali ini saja. Aku berharap kamu akan menjawabku dengan jujur. Apakah uangmu ada hubungannya dengan keluarga Perkins? Mungkinkah kamu menggunakan perusahaan? Nora menyadari bahwa tidak sepantasnya dia menanyakan itu, tetapi dia tetap memaksakan dirinya. Tidak. Sama sekali tidak. Jawab Sean sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Nora menganggukkan kepalanya setelah melihat mata Sean. Tentu, kita akan melihatnya dulu. Terlihat ada perasaan tidak nyaman di mata Sean. Tidak masalah apakah itu akan berakhir rumit atau tidak. Jika pihak lain datang dengan niat buruk, Sean tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sean tidak akan membiarkan makan malam keluarga yang jarang terjadi itu dirusak begitu saja. Di ruang santai pengunjung perusahaan Perkins, Sean dan Nora duduk terpisah. Di depan mereka ada dua pria paruh baya mengenakan setelan jas. Di belakang kedua pria paruh baya itu ada 10 pengawal bertubuh tegap yang semuanya berpakaian hitam. Srek. Salah satu pria paruh baya itu membanting selembar kertas di atas meja. Ini adalah perjanjian pinjaman itu. Silakan lihat, Nona Perkins. Kata pria paruh baya itu dengan tenang sambil melihat pada Nora. Bab 280, Perjanjian Pinjaman. Nora tercengang sambil melihat kontrak di depannya. Pikirannya bingung. Sebuah perjanjian pinjaman. Dia tidak ingat meminjam uang dari siapapun. Bahkan saat arus kas perusahaan bermasalah sebelumnya, Hawk-lah yang memberikan mereka 5,6 miliar rupiah. Dan Sean sudah mengembalikan uangnya. Lalu mengapa ada perjanjian pinjaman? Beberapa eksekutif perusahaan juga berdiri di luar. Hari sudah mendekati malam hari ketika para pria paruh baya itu masuk. Para karyawan yang bekerja di siang hari sudah bersiap untuk pulang. Namun, saat mereka sedang membereskan barang-barang mereka, para pria paruh baya itu memaksa masuk ke kantor. Mereka bahkan menanyakan siapa orang yang paling berpengaruh di perusahaan, karena itulah Nora dipanggil. Nona Perkins? Tanya salah satu pria itu, sedikit mengerutkan dahinya saat melihat wajah bingung Nora. Nora kembali tersadar, tapi masih tidak bergerak untuk menerima kontrak itu. Siapa kamu? Tanya Nora. Perusahaan keuangan Ocean. Segera, salah satu pria paruh baya itu meletakkan kartu namanya di atas meja. Seolah-olah semuanya telah disiapkan sebelumnya. Nora tercengang ketika mendengar nama perusahaan itu. Perusahaan keuangan Ocean bukanlah kelompok rentenir ilegal. Mereka adalah perusahaan pembiayaan yang legal yang telah terlibat banyak dalam berbagai kegiatan bisnis. Kekayaan perusahaan keuangan Ocean sangatlah besar. Jika pengajuan pinjamanmu kelihatannya tidak akan disetujui oleh bank, maka kamu akan bisa mendapatkannya dari mereka. Dan tentu saja, suku bunga yang mereka kenakan sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari bank. Namun, bagi banyak perusahaan, tingkat bunga yang tinggi itu tidak berarti banyak ketika mereka menghadapi kebangkrutan.
Rumor mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sangat penting yang berada di belakang perusahaan itu. Begitulah cara mereka memperluas operasi dan reputasinya yang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Seingatnya, Nora tidak bisa memikirkan kapan dia pernah bekerja dengan perusahaan keuangan Ocean itu. Saya tidak ingat kamu, bahkan saya juga tidak pernah berhubungan dengan perusahaan keuangan Ocean sebelumnya. Sekarang, kamu ada di sini, mengklaim utang perusahaan saya. Apa maksudmu? Nora bukanlah salah satu dari gadis-gadis muda dan belum berpengalaman itu. Dia tidak akan pernah mundur saat menghadapi orang-orang ini. Ini bukan kelompok masyarakat di mana ucapan Anda saja yang berarti banyak, Nona Perkins. Segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan pada hukum dan bukti. Oleh karena itu, sebelum Anda mengatakan sesuatu, saya sarankan agar Anda melihat perjanjian itu terlebih dahulu. Kata pria itu sambil meletakkan kedua tangannya di atas meja sebelum melihat pada Nora dengan tenang. Nora terdiam. Dia mengulurkan tangannya ke depan, mengambil kontrak itu, dan dengan tenang membacanya. Semakin dia membacanya, semakin dia terkejut. Dia telah membaca 2 kontrak hari itu. Yang pertama adalah perjanjian pembelian setelah Sean membeli rumah itu. Yang lain di depannya pada saat itu adalah bukti bahwa dia berhutang uang kepada orang lain. Perbedaan antara 2 kontrak itu seperti antara surga dan neraka. Bagaimanapun bahagianya dia sebelumnya, Nora kini merasa seperti dia dikirim ke dasar neraka saat dia melihat perjanjian pinjaman itu. Dia telah membaca 2 kontrak hari itu. Yang pertama adalah perjanjian pembelian setelah Sean membeli rumah itu. Yang lain di depannya pada saat itu adalah bukti bahwa dia berhutang uang kepada orang lain. Perbedaan antara 2 kontrak itu seperti antara surga dan neraka. Bagaimanapun bahagianya dia sebelumnya, Nora kini merasa seperti dia dikirim ke dasar neraka saat dia melihat perjanjian pinjaman itu. Ketika dia melihat nama Sean tertulis jelas di belangko atas nama debitur, Nora merasa seperti ada jarum yang ditusukkan tepat ke jantungnya. Jika demikian, maka Sean telah berbohong padanya. Dia telah mengambil pinjaman menggunakan nama perusahaan Perkins tanpa sepengetahuannya. Semua uang yang telah dia pamerkan sebelumnya, apakah itu untuk mobil atau rumah, semuanya adalah pinjaman. Genggaman tangan Nora di kontrak itu semakin erat. Dia benci dibohongi. Namun, dia telah menanyai Sean berulang kali tentang itu dan Sean bersikeras dengan ekspresi yang pasti dan serius bahwa uang itu semuanya adalah miliknya sendiri. Namun, sekarang kebenaran berada tepat di hadapannya. Bagaimana mungkin Nora masih mempercayai Sean? Sean telah memperhatikan bagaimana Nora bereaksi. Namun, dia tidak ingin mengatakan apapun sampai dia mengetahui situasinya. Apakah Anda telah membacanya dengan baik, Nona Perkins? Itu semua tertulis di kertas, terbukti dengan sendirinya. Bahkan ada cap perusahaan Anda. Tentunya itu tidak mungkin palsu. Kata pria itu sambil tersenyum. Nora menggertakkan giginya sambil melihat ke atas pada pria itu. Dia tidak mewakili perusahaan kita. Anda jelas-jelas mencoba menjebak kami. Nora melihat padanya marah. Sean tinggal bersama dengan keluarga Perkins. Namun, sebelum menikah dengan Nora, dia tidak dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka. Karena itu, dia tidak berhak mengambil pinjaman atas nama keluarga Perkins. Namun, perusahaan keuangan Ocean itu ternyata memberikan pinjaman kepada Sean tanpa sepengetahuan keluarga. Bukankah itu jelas sebuah jebakan untuk keluarga Perkins? Bab 281, pinjam 70 miliar rupiah? Nona Perkins, kita semua di sini orang dewasa. Mari kita hentikan pembicaraan kekanak-kanakan ini. Perusahaan keuangan macam apa yang tidak menjebak klien? Kalau Anda ingin berbaik hati, menjauhlah dari dunia bisnis. Pulanglah dan mulailah bertani.
Nona Perkins, bisakah Anda meyakinkan saya bahwa perusahaan Anda tidak pernah melakukan hal seperti itu? Kata pria itu. Perusahaan keuangan Ocean memang tidak pernah memaksa siapapun untuk mengambil pinjaman dari kami. Bahkan walaupun kita sudah memasang sebuah jebakan, kenapa Anda justru masuk ke dalamnya dengan mata terbuka lebar? Kata pria itu, nadanya dipenuhi dengan kegelian dan penghinaan. Pengetahuan negara ini tentang para penipu dan taktik mereka telah dipelajari dengan baik. Tapi, kenapa para penipu masih berkeliaran? Nora menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. Berapa yang dia pinjam? Lihat di bagian bawah, Nona Perkins. Pria paruh baya itu tersenyum, memperlihatkan kedua gigi emasnya. Nora membolak-balik kontrak dan melihat jumlah nominalnya di halaman berikutnya. Itu 70 miliar rupiah. Nora tidak bisa menahan diri untuk mengamati rentetan angka 0. Sean benar-benar meminjam 70 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, bunga hariannya pasti lumayan tinggi. Kalian semua sudah keterlaluan. Kalian semua jelas tahu bahwa dia hanyalah orang yang cacat. Kamu tahu dia tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Tetapi kamu masih memilih untuk meminjamkannya uang. Nora berdiri geram. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jika dia tidak bisa melunasinya, maka kami akan menagihnya dari keluarga Perkins. Bagaimanapun juga, stempel perusahaan Anda tertera di kontrak. Dia secara pribadi yang membubuhkannya. Saya tidak peduli dia mencuri stempel itu atau tidak. Itu masih milik keluarga Perkins. Siapa lagi yang harus kami cari? Semakin banyak pria itu berbicara, seringainya semakin lebar. Pria paruh baya itu tidak marah sama sekali. Sudah sangat jelas. Mereka tahu bahwa Sean tidak akan mampu mengembalikan uangnya. Dan walau mereka tahu itu, mereka masih bersikeras untuk meminjamkannya. Itu karena keluarga Perkins yang akan terpaksa mengembalikan uangnya. Tahan dulu. Saya ingin bertanya sesuatu. Apa kalian semua sedang membicarakan saya? Kata Sean, sedikit mengerutkan dahi. Selama ini, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan begitu mendengarkannya, dia merasakan kegelisahan menjalari tubuhnya. Jelas sekali Nora dan pria itu membicarakan dirinya. Setelah memperhatikan apa yang Sean katakan, Nora dan para pria paruh baya itu berbalik memandangnya. Ekspresi Nora sangat terganggu saat menatap Sean. Wanita itu tampak kecewa dan frustasi pada Sean. Dia telah memberitahu Sean berkali-kali sebelumnya. Apapun yang mereka inginkan bisa diperjuangkan dengan tangan mereka sendiri. Sama sekali tidak perlu mengorbankan masa depan mereka hanya untuk sekarang. Pada akhirnya, Sean tetap memutuskan untuk mengambil tindakan itu. Dan bagaimana semua kejadian ini berlangsung, Nora tidak tahu caranya untuk menghindari masalah ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapinya. Nora merenung dan menyadari bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Sean berjuang sendiri melawan para penagih hutang ini. Yang bisa Nora lakukan sekarang hanyalah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan segala yang bisa mampu dia lakukan. Namun, ini adalah pinjaman 70 miliar rupiah. Ditambahkan dengan bunganya, jumlahnya akan mengerikan. Apa yang dia miliki untuk membayarkan uang itu? Nora menarik napas dalam-dalam sambil menatap pria paruh baya itu. Kamu jelas-jelas memberikan pinjaman dengan licik. Kamu tahu bahwa Sean tidak punya kemampuan untuk mengembalikan uang itu, tetapi kamu masih memberikannya pinjaman. Apa yang kamu lakukan adalah ilegal. Saya akan melaporkanmu ke polisi. Nora menggertakkan giginya sambil mengeluarkan ponselnya. Anda tentu saja bisa melakukan itu, Nona Perkins. Perusahaan keuangan Ocean sudah bertahun-tahun berdiri dan belum pernah goyah. Bukannya kami tidak pernah dituntut sebelumnya. Namun,
Nona Perkins, saya merasa sangat perlu untuk mengingatkan Anda bahwa perusahaan Anda tidak akan diizinkan untuk beroperasi sebelum kasus di pengadilan diselesaikan dan penyelidikan tuntas. Kami tidak keberatan bermain-main dengan Anda seperti ini. Lagi pula, inilah sifat bisnis kami. Pria paruh baya itu sama sekali tidak gugup saat Nora mengancam akan melaporkannya ke polisi. Justru senyum pria itu semakin melebar. Dia sangat percaya diri. Nora tertegun saat mendengarnya. Apa yang baru saja pria paruh baya itu katakan sepenuhnya benar. Saat kedua belah pihak terlibat pertarungan hukum dengan perusahaan keuangan Ocean, mereka tidak akan diizinkan untuk melanjutkan perusahaan beroperasi secara normal selama kasusnya masih berlangsung. Walaupun mereka diizinkan untuk beroperasi dengan normal, siapa yang akan bekerja sama dengan perusahaan yang sedang menjalani pertarungan hukum? Nora juga akhir-akhir ini menandatangani kontrak dengan perusahaan Lemont Medicine dan keluarga White. Perusahaan sedang dalam tahap perluasan. Kalau mereka menghentikan seluruh operasi, semua upaya itu akan sia-sia. Nora juga sudah mendengar rumor tentang perusahaan keuangan Ocean. Jika mereka tidak memiliki orang yang sangat kuat yang mendukung mereka, mustahil mereka bisa bertahan selama itu. Jadi, meskipun kedua belah pihak pada akhirnya benar-benar melakukan pertarungan hukum, Nora tidak yakin apakah dirinya akan menang. Nora terdiam. Kali ini, Sean benar-benar memberinya sebuah masalah besar yang harus dihadapi. Sean mengulurkan tangan, meraih kontrak itu, dan dengan santai membolak-baliknya. Alisnya berkerut saat dia melakukannya. Nora, ini bukan tanda tanganku. Kontrak ini juga tidak ada hubungannya denganku. Sean meletakkan kontrak itu sambil menatap Nora dengan tulus. Bab 282, Mimpi di Siang Bolong. Nora perlahan menoleh dan menatap Sean dengan raut bingung. Perusahaan keuangan Ocean bukanlah perusahaan yang tidak berguna dan punya reputasi buruk. Mereka adalah perusahaan yang sepenuhnya sah dan beroperasi secara legal. Mereka benar-benar tidak akan melakukan hal yang bodoh. Selain itu, kenapa mereka malah mencari Sean, tapi bukan orang lain? Nora tidak bisa menemukan suatu alasan untuk mempercayai Sean. Wanita itu memikirkan rumah mewah yang seenaknya saja Sean beli tanpa ragu dengan harga penuh. Sebuah rumah mewah yang bernilai belasan miliar rupiah. Nora tidak tahu dari mana uang itu berasal. Dan karena itu, dia tidak bisa menahan dirinya untuk mempercayai bahwa Sean telah meminjam uang itu. Jangan terburu-buru untuk berdebat, Tuan Lain. Perusahaan kami sudah berurusan dengan banyak penipu yang menolak untuk mengakui bahwa mereka telah meminjam uang. Anda bisa menyangkalnya sesuka hati Anda. Perjanjian ini masih sah secara hukum. Ditambah lagi, mengingat bagaimana perusahaan keuangan Ocean berani memberikan pinjaman sebesar itu. Ini menunjukkan bahwa kami tidak takut Anda akan menolak untuk membayar pinjaman Anda. Fakta bahwa kami berani memberikan uang itu jelas menunjukkan bahwa kami memiliki cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Senyum dingin muncul di wajah pria paruh baya itu. Nada suaranya mengancam. Begitu Nora mendengarnya, wajahnya menjadi pucat. Perusahaan keuangan Ocean jelas merupakan perusahaan yang sah. Namun, ini bukan berarti bahwa perusahaan itu tidak bisa dengan mudah mengalihkan layanan penagihan hutang pada pihak ketiga. Ketika itu terjadi, apa yang orang-orang itu akan lakukan pada Sean demi mendapatkan uang mereka kembali? Memikirkan itu saja Nora tidak berani. Itu sebabnya dia ingin fokus menyelesaikan hutang itu secepat mungkin sebelum membicarakan hal lain. Namun, itu adalah pinjaman 70 miliar rupiah. Bagaimana dia bisa membayarkannya kembali? Kamu mengancamku. Silakan saja. Sean menyipitkan matanya sambil memasang raut dingin. Lelaki itu sudah menyadari bahwa seseorang pasti mengincarnya. Mengenai siapa orang itu, dia masih belum sempat memikirkannya. Namun,
dia hanya punya beberapa musuh di kota Riverfall. Jadi, tanpa memikirkannya terlalu serius, Sean menebak-nebak. "Sean, berhenti bicara!" Nora menggertakkan giginya sambil berseru pada Sean. Orang-orang itu tidak akan pernah berhenti. Kalau Sean memprovokasi mereka, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? "Nora, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak meminjam uang apapun. Namun, karena mereka sudah di sini, biarkan aku membayarkan uangnya dulu." Sean menatap Nora dan dengan tulus membela dirinya sebelum berbalik menatap pria paruh baya itu. "Berapa jumlah pinjaman ditambah bunganya? Sebut saja nominalnya. Aku bisa mengembalikan uangnya, tapi terserah padamu apa kamu bisa mempertahankannya," kata Sean sambil perlahan mengeluarkan kartu banknya. Itu hanya beberapa miliar. Terus kenapa kalau dia membuangnya? Dia perlu membereskan masalah itu tepat di depan mata kepalanya sendiri. Lalu, dia bisa mencari orang di balik semua ini dan menyelesaikan hutangnya. "Apa kamu belum puas, Sean?" Nora menghela napas sambil menggeleng, menatap Sean dengan ekspresi dilema. "Aku..." Sean terpaku. "Bagaimana caramu membayarnya kembali? Apa kamu hanya akan mengambil uang itu dari tempat lain? Apa kamu mau meminjam dari perusahaan lain untuk membayar uang itu? Apa kamu tidak tahu bahwa melakukan itu pada akhirnya hanya menghancurkanmu? Kamu juga akan menghancurkanku dan perusahaan kita." Melihat ekspresi tidak bersalah Sean, hati Nora meledak murka. Di mata Nora, Sean seperti berusaha mempertahankan raut tidak bersalah ini bahkan saat barang bukti itu seolah-olah sudah menumpuk untuk melawannya. Ini membuat wanita itu sangat marah. Sean menatap Nora dengan tenang. Saat dia hendak berbicara, Nora menghentikannya. "Jangan bicara lagi." Nora menggelengkan kepalanya dengan pahit sambil berkata, "Begitu kita kembali, kita jual rumah dan mobil kita. Kita akan jual semua aset yang kita miliki. Setelah itu, kita akan membayar kembali hutang ini." Saat berkata begitu, Nora perlahan mendongak. Dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan dirinya agar dia tidak menangis. Semenjak Sean sembuh, semua yang lelaki itu lakukan benar-benar mulai memberi Nora harapan di hidupnya. Walau Nora tidak begitu peduli pada uang, dia tidak bisa menyangkal perasaan aman yang diberikan oleh uang. Ada kalanya uang bisa membantu menyelesaikan banyak masalah dan mendatangkan kebahagiaan. Akhir-akhir ini, Sean dengan santai mengeluarkan uang dalam jumlah besar. 2 tahun terakhir, hidup Nora terasa luar biasa gelap. Hidup yang tidak memiliki warna apapun. Akhir-akhir ini, wanita itu baru saja keluar dari dunia monokrom itu dan mulai melihat warna-warni kehidupan. Namun, saat itu juga, kenyataan telah memberinya sebuah pukulan keras dan tanpa ampun ke ulu hati. Semua itu hanyalah kebohongan yang Sean rekayasa. Itu hanya sebuah mimpi. Mimpi di siang bolong. Dan detik itu juga, kebohongan itu telah hancur berkeping-keping. Nora telah bangun dari mimpinya dan dipaksa untuk kembali menghadapi kenyataan. Dia akan kembali ke hidupnya yang gelap dan tidak berujung itu. Dan dia tahu bahwa hidup mereka berdua akan jauh lebih sulit di masa depan. Selama ini, satu-satunya orang yang harus dia jaga hanyalah Sean. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan uangnya demi pengobatan Sean. Mulai saat ini, dia bukan hanya harus menjaga Sean, tapi juga memikul beban hutang yang sangat besar. Dia mungkin akan menggunakan seluruh hidupnya untuk melunasi jumlah yang begitu besar. Nora tidak bisa lagi melihat harapan hidup. "Nora, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku benar-benar punya uang. Aku bisa membayarnya kembali. Kamu tidak perlu khawatir.
Akan kubayar sekarang juga. 70 miliar rupiah? Bahkan walaupun itu 700 miliar rupiah, kamu sama sekali tidak perlu repot-repot. Sean tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya melihat tatapan tertekan dan putus asa Nora. Lelaki itu segera mengeluarkan kartunya. Hei, apa yang Anda bicarakan? Apa saya pernah meminta Anda untuk membayar kembali uang sejumlah apapun? Namun, pria paruh baya itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Mendengar kata-kata itu, Nora merasa sedikit heran sambil menatap pria itu.